Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam renungan Suara Gembala hari ini. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami saat ini. Kami masih diizinkan untuk menikmati hari yang baru dan juga kami percaya berkat-berkat Tuhan telah Tuhan siapkan untuk kami hari ini. Terpujilah namamu Tuhan atas segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan berkatilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah berbahagia dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Ketika Yesus mengajar orang banyak, ada orang yang kagum dan hormat kepadanya. Bahkan ada seorang wanita yang berpendapat bahwa Bunda Maria sangat berbahagia karena pernah melahirkan Yesus dan menyusui Yesus. Tetapi ternyata Tuhan Yesus berpendapat berbeda. Karena bagi Tuhan Yesus, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan. Jadi orang yang memperhatikan kehendak Tuhan dengan baik, berusaha untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Jadi orang-orang yang seperti ini memprioritaskan Tuhan, punya status, punya kedekatan dengan Tuhan. Karena tentu ia mencari hadirat Tuhan dan berusaha untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berbahagia. Kemudian selanjutnya orang yang berbahagia adalah orang yang memelihara firman Tuhan. Jadi menjaga aturan firman Tuhan itu dijadikannya sebagai dasar dari seluruh aktivitas dalam kehidupannya. Jadi kita tidak perlu menjaga adat istiadat kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang kita harus menghormati, tetapi kita harus memprioritaskan firman Tuhan yang harus kita jaga dan kita pelihara, kita jadikan aturan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi tidak hanya mendengar, tidak hanya memelihara, tetapi dilakukan dengan segenap hati. Menyesuaikan sikap hidup, tingkah laku dengan firman Tuhan. Ini adalah upaya untuk hidup layak di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini, ia tidak akan mengalami ketakutan, ia tidak akan mengalami kegelisahan, ia tidak akan mengalami kecemasan, dan ia akan menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dengarkanlah firman Tuhan dengan baik. Simpanlah firman Tuhan itu di dalam hatimu, jagalah dan peliharalah sedemikian rupa engkau ingat baik-baik. Dan setelah engkau mengerti memahaminya, lakukanlah dengan taat dan setia, dengan sukacita, dengan segenap hatimu. Karena firman itu akan menuntun engkau pada jalan yang benar, akan menuntun engkau dalam hidup layak di hadapan Tuhan dan layak diberkati oleh Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dengan baik, simpanlah di dalam hatimu untuk dilakukan, maka kebahagiaan damai sejahtera pasti engkau rasakan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan, mengingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan saat ini, bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengar, orang yang memelihara hukum-hukum Tuhan di dalam hidupnya, dan tentu orang yang menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada orang yang berpendapat seperti pada waktu Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak, bahwa Bunda Maria sangat berbahagia karena melahirkan Yesus, karena menyusui dan membesarkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus justru berpendapat bahwa orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap orang percaya yang rela mendengar, yang rela memperhatikan firman Tuhan setiap hari melalui renungan Suara Gembala ini, supaya pengorbanan waktu mereka, supaya pengorbanan kuota data mereka di internet
Tuhan sendiri akan mengembalikan dengan berkat yang berlimpah. Mereka juga terlibat untuk mendoakan pekerjaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan melalui media sosial, entah itu Facebook, YouTube, Instagram, dan juga pemberitaan-pemberitaan Injil melalui pelayanan gereja. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk belajar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.